keunikannya wanita berfungsi. Halo semua, kali ini saya mau bertanya ke beberapa alumni WBK Single. Pertanyaan pertama. Hai, yang aku dapat dari WBK tuh banyak ya. Mulai dari aku mengenal siapa diriku, tahu tujuan Tuhan dalam hidupku, dan juga yang paling penting aku bisa memaafkan dan berdamai dengan diriku sendiri. Ada power statement yang aku paling suka waktu di reklam kemarin, yaitu wanita berharga tidak ditentukan oleh penampilannya, tetapi bagaimana ia menerima dirinya sendiri. Ada ayat firman Tuhan juga yang aku dapat dari 2 Korintus 5 ayat 17, yaitu siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Thank you. Materi wah cantiknya. Ketika kecantikan sirna, maka tinggallah karakter. Diingatkan oleh Tuhan bahwa jangan melulu memperhatikan kecantikan dari luar, melainkan yang utama ialah kecantikan dari dalam, kemudian baru didukung oleh kecantikan dari luar, sehingga membawa kecantikan utuh seorang wanita dan membawa kasih karunia bagi orang lain. Kemudian untuk modul 2 yang paling berkesan materi kejarlah kasih. Di sana kita diajarkan apa itu kasih dan bagaimana kita mengasihi yang benar orang lain, terutama yang telah menyakiti hati kita. Semua materinya oke-oke. The things that I get through this program is I'm able to be as instrument in my life. I learn how to accept my awesome and always being strong in serving as well in my life. Inner beauty and outer beauty. Thank you girls. Sekarang pertanyaan kedua. WBK Single itu kalau diibaratkan matematika, 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Jadi sukacitanya itu sangat besar sekali. Di sini aku bersyukur boleh dipertemukan dan boleh menjadi bagian dari kegerakan wanita bijak Katolik Single. Di sini aku dapat keluarga baru. Ya ada kalanya kita serius, ada kalanya juga kita bercanda. Pokoknya WBK Single itu the best. Janganlah seseorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tindakan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. 1 Timotius 4 ayat 12. Sebuah gaya hidup yang sangat melekat dan berkesan buatku. Dalam Cyclone, aku bukannya disuruh untuk berdiri sendiri, tetapi aku sebagai orang muda dituntut untuk berani hidup, bukan hanya sekedar ikut arus, tapi hidup berdasarkan kebenaran berapapun harga yang harus kubayar. God bless you. Obedient is the first word that impacted me profoundly after joining WBK, as portrayed by the women in this camp. Second, a strong and wise woman who could handle challenges in life. And lastly, I believe that God has painted my life in such a beautiful and colorful way. Ternyata WBK sudah sampai negeri tetangga Malaysia ya. Keren. Sekarang pertanyaan ketiga. Harapan saya, semoga wanita bijak Katolik menjadi wadah saluran pelayanan dan juga pembinaan bagi para wanita yang rindu akan Tuhan, yang ingin mengetahui keunikan dan fungsi, sehingga menjadi berkat dan juga teladan bagi sesama seturut kehendak Tuhan. Semoga WBK semakin banyak membawa wanita-wanita kesayangan Tuhan Yesus untuk semakin berbuah yang menghasilkan kasih sukacita damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan dan penguasaan diri. Tuhan berkati. 我希望wanita bijak Katolik可以给别人保佑。我也希望很多女生可以参加我们的组织，然后我们也一起努力分享耶稣的爱。 Segenap alumni WBK Single mengucapkan Happy 13th anniversary to wanita Katolik bijak. Wishing you all the best and God bless. Selamat ulang tahun ke-13 Wanita Bijak Katolik. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. God bless. Happy birthday WBK.
It's your birthday. Hai, saya Isabella, alumni Girls Talk Katolik Surabaya angkatan yang pertama, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wanita Bijak Katolik. Hai, aku Gaby, alumni Camp Girls Talk pertama, mengucapkan selamat ulang tahun pada WBK. Selamat ulang tahun buat WBK. Semoga kedepannya bisa makin sukses, makin dikenal sama banyak orang, supaya bisa makin membantu lebih banyak orang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stanisla Enggla Pranata. Saya berasal dari kota Kediri. Saya adalah fasilitator Camp Girls Talk Katolik angkatan pertama. Di sini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wanita Bijak Katolik yang ke-13. Semoga semakin memberkati banyak wanita dan tidak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom semuanya, saya Keisha dari alumni GTK 1 mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk WBK. Semoga semakin sukses dan semakin memberkati banyak orang. Terima kasih, God bless you. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Mika Puspanendra. Saya alumni Girls Talk yang kedua. Di sini saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wanita Bijak Katolik. Semoga Wanita Bijak Katolik mampu menjadi komunitas yang membawa berkat bagi sesama dan menjadi komunitas yang dapat mengembangkan bakat-bakat dan potensi para wanita. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk Wanita Bijak Katolik. Semoga semakin banyak memberi inspirasi dan juga motivasi bagi kaum wanita. Semoga Wanita Bijak Katolik semakin jaya. Nama saya Mikaela Putu Nadifa Maharani Nugroho. Saya dari Singaraja, Bali. Nah, saya dari angkatan Girls Talk kedua. Di ulang tahun WBK kali ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat WBK. Semoga semakin sukses, semakin jaya. Terima kasih. Shalom, saya Lupita dari tim Girls Talk Katolik Surabaya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Wanita Bijak Katolik. Semoga semakin hari Wanita Bijak Katolik bisa menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan, terutama untuk kaum wanita di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Shalom semuanya, happy birthday, selamat ulang tahun untuk WBK yang ke-13. Sukses selalu dan tetap semangat dalam melayani kaum wanita, terutama para ibu dan janda, para single, dan juga para remaja putri. Hidup WBK! Wanita bijak, wow! Apakah kita semua luar biasa? Yes! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wanita berfungsi dan menjadi teladan. Happy birthday Wanita Bijak Katolik ke-13. Keunikannya wanita berfungsi. Saudara-saudari anggota komunitas keluarga besar Wanita Bijak Katolik, saya Romo Agustinus Tribudi Utomo, moderator Wanita Bijak Katolik Keuskupan Surabaya, mengucapkan dan sekaligus ikut merasa bersyukur, bergembira karena Wanita Bijak Katolik telah dipercaya Tuhan melakukan pelayanan selama 13 tahun pada hari ini. Semoga Wanita Bijak Katolik tetap terus semangat, tidak putus asa. Kalau sudah mengatakan ya dalam perutusan ini, tidak ada kata mundur, tidak ada putus asa. Semua dilakukan dengan setia bagi kemuliaan Tuhan. Selamat dan Tuhan memberkati. Wanita bijak, muridnya Kristus.
pria sejati. Wanita bijak, wow, apakah ibu luar biasa? Yes. Nah, ketika kita mendengarkan yel-yel wanita bijak seperti ini, ada kerinduan untuk melayani bersama-sama di dalam camp. Ada kerinduan untuk berjumpa dengan teman-teman. Dalam masa pandemi COVID-19 di mana semuanya dilakukan dari rumah, rasa rindu akan sebuah camp terkadang muncul di dalam hati saya. Saudaraku yang terkasih, kehidupan ini bagai sebuah gelanggang pertandingan untuk memperoleh sebuah mahkota yang kekal. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya." Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Bagaimana caranya agar kita mampu memperoleh kemenangan dalam sebuah pertandingan kehidupan? Jadilah seorang pemain, bukan seorang penonton. Karena pada umumnya penonton lebih banyak mengkritik daripada seorang pemain. Dan Tuhan tidak menghendaki kita menjadi penonton, tapi Tuhan menghendaki kita menjadi seorang pemain. Mengapa? Karena hanya pemain yang akan dapat menjadi pemenang, yang akan mendapat hadiah medali, sedangkan penonton tidak pernah akan mendapat hadiah. Seorang pemain ibarat 5 gadis bijaksana dalam perumpamaan di Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13, di mana dikatakan bahwa gadis bijaksana itu mempunyai pelita dan juga cadangan minyak dalam buli-bulinya. Nah, dalam gelanggang pertandingan kehidupan, seorang pemain akan mempersiapkan dengan baik cadangan minyak dalam buli-buli kehidupannya, agar dia tidak kehabisan stamina ketika ia sedang berada dalam gelanggang pertandingan kehidupan. Seorang pemain akan selalu menjaga pelitanya agar tidak pernah padam, karena jika padam, dia tidak akan mampu keluar sebagai pemenang dalam sebuah gelanggang pertandingan. Tapi seorang penonton, kadang dia tidak memperdulikan pelitanya. Mengapa? Karena sekalipun padam, dia masih bisa menjadi seorang penonton dari dalam kegelapan. Nah, pilihan di tangan kita, mau jadi seorang pemain atau penonton. Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah janji kita kepada Tuhan. Janji kita untuk menjadi yang terbaik dan melakukan semuanya sebagai sebuah ibadah kepadanya. Karena itu penuhilah janji tersebut dengan menjadi seorang pemain yang berdampak bagi kehidupan ini, seperti garam yang selalu memberi rasa pada sebuah makanan. Wanita, ibu-ibu, wanita bijak Katolik, ambillah bagian dalam mewarnai kehidupan ini dengan menjadi seorang pemain, bukan seorang penonton. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan karena penampilan, tetapi bagaimana ia menerima dirinya. Oh, oh, wanita berharga, bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan,
Engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang, dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, Engkaulah ciptaan mulia. Engkaulah ciptaan mulia. Shalom untuk tim Wanita Bijak Katolik dan untuk seluruh alumni Wanita Bijak Katolik, baik ibu, single, dan girlstock. Tema Wanita Bijak tahun 2020 adalah This is a Moment. Satu tema yang terambil dari kitab Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Dalam rangka ulang tahun Wanita Bijak Katolik yang ke-13, saya ingin mengatakan this is a moment. Bagaimana Wanita Bijak Katolik menangkap maksud Tuhan, divine moment, saat-saat di mana Tuhan menyatakan kehendaknya untuk kita bergerak dan mengerti apa yang harus kita lakukan. This is a moment menjadikan kita lebih mengerti siapa diri kita sebagai wanita di hadapan Allah, menjadi divine woman yang mengerti identitasnya, yang selalu siap menjadi berkat dan mempunyai dampak buat wanita-wanita lain di sekitar kita. This is a moment, waktunya kita tidak bekerja sendiri-sendiri. Waktunya kita merapatkan barisan, saling bergandengan tangan untuk kita mengerjakan segala kehendak misi Tuhan buat dunia ini dan buat para wanita. This is a moment untuk saya mengatakan secara pribadi atau mewakili tim strategis, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13, Tuhan memberkati. Sebagai hadiah spesial buat tim WBK dan teman-teman semua, saya ingin membacakan Filipi pasal 3 ayat ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Tuhan memberkati kita semua. Halo, saya Romo Antonius Sabto Widodo CM, PKF Kategorial Kusupan Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada komunitas Wanita Bijak Katolik Kusupan Surabaya. Semoga Wanita Bijak Katolik bertumbuh sehingga anggota-anggotanya sungguh menjadi orang-orang bijak di tengah keluarga, di gereja, maupun di tengah masyarakat. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, sehingga pada hari ulang tahun ini menjadi kegembiraan Anda. Tuhan memberkati. Shalom, kami dari Saint Joseph Family Ministry mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-13 untuk Wanita Bijak Katolik. Semoga tetap menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi sarana pemulihan bagi banyak wanita dan bagi banyak keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
mewakili PDKI, Paguyuban Devosi Kerahiman Ilahi Keuskupan Surabaya. Saya Suster Yohana SRM, Suster KYM Komunitas Rumah Retret Samari Santo Vincentius Pematang Siantar. Atau mewakili tim strategis, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13. Tuhan memberkati. Saya Suster Marlina, bertugas di Panti Weda Bogor. Saya Wirawan Margo, sebagai Ketua Dewan Nasional Serikat Sosial Vincentius Indonesia. Saya Suster Francisca CP Kongregasi Pensiunis. Saya Suster Luciana ADM. Saya Suster Paskalia ADM. Saya Maria Edi Irwanto, sebagai Ketua Presidium dari Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia DPD Jawa Timur. Saya Headwas di Wanita Bijak Katolik Kediri. Selamat ulang tahun yang ke-13. Saya selalu BPK. Kami Laura Hari Bentomo Eka Witarno PR dari Medit Encounter Distrik 4 Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk Wanita Bijak Katolik. Saya mengucapkan selamat kepada Wanita Bijak Katolik yang berulang tahun yang ke-13. Saya Romo Antonius Sabto Widodo CN, PKF Kategori Keuskupan Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Komunitas Wanita Bijak Katolik Keuskupan Surabaya. Saya Romo Dwi Joko dari Seminari Tahun Orientasi Rohani Jati Jejer Terawas mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 kepada Komunitas Wanita Bijak Katolik. Saya Romo Yosef Eko Budi Susilo, Bikjen Keuskupan Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 kepada Komunitas Wanita Bijak Katolik di Surabaya. Saudari-saudari sekalian yang tergabung dalam Wanita Bijak Katolik, saya Romo Bonifasius Budiman OFM, moderator BBK Keuskupan Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 bagi saudari-saudari semua. Semoga karya pelayanan saudari-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudari anggota komunitas keluarga besar Wanita Bijak Katolik, saya Romo Agustinus Tribudi Utomo, moderator Wanita Bijak Katolik Keuskupan Surabaya, mengucapkan dan sekaligus ikut merasa bersyukur, bergembira karena Wanita Bijak Katolik telah dipercaya Tuhan melakukan pelayanan selama 13 tahun pada hari ini. Semoga Wanita Bijak Katolik tetap terus semangat, tidak putus asa. Kalau sudah mengatakan dia dalam perutusan ini, tidak ada kata mundur, tidak ada putus asa. Semua dilakukan dengan setia bagi kemuliaan Tuhan. Selamat dan Tuhan memberkati.